Kali ini saya pengen cerita mengenai sebuah pohon yang disebut dengan pohon murbei. Untuk selengkapnya, cek video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pohon murbei atau disebut dengan Morus alba. Disebut juga sebagai mulberry, yang menurut beberapa literatur dia berasal dari daratan Cina Utara. Oh ya, ternyata jenis ini lumayan banyak, lebih dari 100 spesies. Dari sebuah literatur saya dapatkan bahwa jenis Morus alba itu berasal dari Cina Utara, kemudian Morus mesozygia dari Afrika Selatan dan sekitaran Afrika Tengah, kemudian Morus rubra dari Amerika Utara, dan Morus insignis dari sekitaran Amerika Selatan. Nah, kalau di daerah Sunda sendiri, ini seringkali dikenal dengan nama arben. Ya, murbei arben gitu. Pohon ini umumnya tumbuh dalam iklim sekitaran suhu 21-25 derajat Celcius. Tapi memang ada beberapa spesies yang bisa hidup di daerah panas. Seperti misalnya pohon ini ya, pohon yang ada di halaman saya ini, dia hidup di daerah yang cukup panas. Kemudian cirinya adalah ciri fisik atau morfologi, misalnya tingginya sekitar bisa mencapai 5-6 meter. Atau kalau dia di hutan bisa lebih dari 12 meter kemungkinannya. Kemudian memiliki daun tunggal, kemudian memiliki buahnya majemuk, bergerombol gitulah ya. Dan bunganya juga majemuk juga dan berbentuk tandan. Dan hebatnya lagi, pohon ini berbunga sepanjang tahun, yang dalam arti kata dia berbuahnya pun akan sepanjang tahun dan menyediakan nutrisi bagi pemiliknya mungkin. Bunganya bakal keluar dari antara ketiak daun dengan mahkota berwarna putih. Oh ya, satu hal dari literatur yang lain saya dapatkan bahwa bunganya itu ada bunga jantan dan bunga betina. Cuman saya belum berhasil menemukan atau mengidentifikasi yang mana jantan yang mana betina. Mungkin Anda bisa menunjukkannya di mana saya bisa baca supaya saya bisa menunjukkan ke penonton yang lain. Selain itu, pohon ini juga ada hibridanya. Jadi diambil yang terbaik dari misalnya spesies A, spesies B, diambil yang terbaik yang sesuai dengan tujuan. Misalnya untuk produktivitas daun yang tinggi yang diharapin buat pakan ulat sutra, maka diambillah dari jenis-jenis pohon itu untuk mendukung produktivitas daunnya tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita bakal lihat-lihat si pohon tersebut. Untuk batang dia seperti ini ya. Nih, jelas nggak? Jadi kayak ada bintik-bintiknya gitu. Hampir di seluruh batang. Dia berwarna coklat-coklat ke krem-kreman gitu, yang udah agak tua dan cenderung memiliki kesan hijau pada kulit yang masih muda, batang yang masih muda. Seperti ini. Oh ya, saya pengen nunjukin kalau batang ini sebelah ini. Oh, ini bukan ya, ini bukan daunnya. Nah, saya pengen nunjukin sesuatu. Ini batang yang udah pernah dipotong dan udah mati. Dia itu punya lubang kayak buat hati gitu. Nah, seperti ini maksud saya. Jadi di inti pohonnya itu kayak ada gabusnya. Orang bilang sebutnya hati ya. Ya elah, pohon aja punya hati. Baper dong ya. Jadi konstruksinya mirip-mirip pohon singkong lah ya. Dia punya gabus di tengah gitu gampangnya.
Ini biasanya kalau ditancepin ini di yang lembab, teduh, ini numbuh ya. Pastiin aja kalau mau ditancepin ininya ke atas, jangan sampai kebalik begini. Malu-maluin aja begini ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah, ini dia bentuk umum dari daun murbei. Bentuk umum, dikira persamaan diferensial apa ya? Jadi dia secara umum berbentuk hati seperti ini. Dan dia juga termasuk daun setengah sempurna. Apa sebutannya ya kalau hampir sempurna? Kenapa sempurna? Pertama, dia memiliki area daun. Ya iyalah, punya daun ya. Kemudian dia punya tangkai daun. Nah, sebuah daun dikatakan sempurna apabila dia mempunyai 3 komponen. Yakni area daunnya sendiri, tangkai, dan di sini ada pelepah. Nah, kalau ngelihat pisang kan ada pelepahnya di sini ya. Yang kayak kincup-kincupnya gitu. Nah, itu daun yang sempurna. Dalam ilmu perdaunan maksudnya. Ini juga ciri yang menonjol adalah dia punya gigi-gigi ya di samping itu, kayak gigi-gigi bergerigi gitu. Oke, ini dengan tulang daun yang menonjol, warna pucat bagian belakang, dan ini warna yang untuk menyerap matahari, untuk berfotosintesis, untuk menyerap matahari dan melakukan fotosintesis lebih gelap. Seperti ini. Apakah selalu seperti ini? Enggak juga ternyata. Nah, ini dia. Ini juga dari pohon yang sama. Bentuknya seperti ini. Jadi memang enggak selalu seperti ini. Tapi dalam satu pohon biasanya lebih banyak yang seperti ini. Dan dalam beberapa batang suka ada yang bentuknya seperti ini. Ini bisa dibilang hampir 1, 2, 3. Ini hampir 4 ya. Kalau bisa kita hitung misalnya ini dari 1. Ini kayaknya mau keluar cuman gak jadi. 1, 2, 3, kemudian 4. Biasanya ganjil ya, 3, 5. Mungkin ini nih satunya lagi nih. Ciri yang sama adalah dia bergerigi pada bagian terluar. Bagian terluar ya. Bagian terluar begitu dia masuk, dia gigi-giginya hampir hilang. Ya, dilihat lagi seperti ini. Ke bagian ujung dia mulai kayak giginya mengecil, ya, bergigi lagi, kemudian dia seolah-olah hilang ke sini, ke bagian sini, ya, seperti itu. Sedangkan ciri yang lainnya sama, hampir sama kan, walaupun bentuk luarnya beda, tetapi struktur tulangnya hampir sama. Ya kan, ada yang lurus, kemudian ke sini, ke situ. Ini juga hampir sama. Nah, perbedaannya di sini nih, dalam 1, 2, dalam kelompok kedua, 1, 2 di sini dia menjorok ya ke dalam, seperti itu. Dan sisa ininya sama, sisa properties yang lain sama. Oke, kita ukur dulu. Jadi panjangnya dari sini kurang lebih 14 cm ya. Kalau panjang tangkainya kurang lebih 4 cm. Berarti totalnya 14 tambah 4 ya 18. Kurang lebih 18 cm. Kemudian kalau lebarnya ini kurang lebih 9 ya, lebar terbesarnya 9 cm. Kalau yang ini dia kelihatan cenderung lebih panjang, tapi kita buktikan ini 13 nyampe sini, kurang lebih ini tambah 3 cm 16 cm, dan dari sini ke sini 4 cm, berarti ini dari tangkai sampai ujung 20 cm. Kesannya ini lebih panjang ya, tapi ini bakal jadi menarik kalau diteliti. Apakah memang luas permukaan yang berbentuk seperti ini
dengan bentuk yang kesannya lebih panjang seperti ini adalah sama, sehingga kemampuan menyerap fotosintesisnya adalah sama. Nah, itu kayaknya menarik. Mungkin dibahas di lain kali, atau kalian mau bikin karya tulis, silahkan. Oke, jadi dari segi daun cuman itu aja. Wah, ternyata enggak juga. Nih, ternyata kita menemukan yang seperti ini. Wadaw. Coba perhatiin. Aduh, mau jatuh nih. Ini kan satu hati. Ya, bentuk hati simetris lah bisa dikatakan. Kemudian ini juga ada jari-jari hampir simetris. Nah, kalau ini gimana cuy? Kok kayak gini ya, dua? Ini simetrisnya di mana coba kalau kayak gini? Menarik sekali ini. Pohon yang satu ini punya variasi bentuk daun yang keren nih dalam satu pohon. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba melihat ke buahnya. Kita naikkan dulu. Set. Tarik dulu ya. Ini dia nih buahnya. Ini buahnya yang sudah matang seperti ini. Ini saya perkirain bulir-bulir kecilnya itu kurang lebih berukuran 2 mm ya. Tapi dia itu nggak bulat, dia itu kayak lonjong gitu. Jadi dia kan kelihatan bulat dari luar, padahal dia masuk ke area. Nah, seperti ini. Kalau kalian lihat nih, ini kan agak masuk ya. Nah, ini kalau kalian lihat agak lonjong ke dalam kan. Ini kurang lebih 4-5 mili dengan diameter bulatnya sekitar 2 mili paling luar. 2-3 mili. Gimana? Jelas? Kalau kayak gini menurut saya enak ini. Dia itu udah merah tapi belum hitam banget. Ini ada asam-asamnya. Ini enak nih. Sedangkan yang seperti ini, dia udah hitam pekat ya. Udah hitam pekat. Dan ini cenderung manis rasanya. Nah, kayak gini nih. Kalau kesukaan saya itu yang seperti ini. Asam-asam. Tapi saya nggak langsung makan ini karena ini belum dicuci. Baru diambil dari pohonnya. Kebetulan ya video ini diambil waktu musim COVID. Jadi kita jaga kebersihan, cuci dulu. Karena kita kebetulan tinggal di daerah urban. Oke, jadi di sini ada juga yang putih, yang masih putih ya. Secara sederhana gini aja. Dia berangkat dari asam. Kalau yang hijau itu cenderung pahit ya. Sebelum jadi gini kan hijau dulu tuh pahit. Ini asamnya berkurang. Dia menuju ke hitam itu tingkat keasamannya berkurang, beralih menjadi manis. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, kalau saya misalnya ambil satu misalnya. Ini panjangnya kurang lebih 3 cm aja. Kan dari 2 ke 5. Tambahnya berapa? 3 kan? Masa 9 sih? Oke. Jadi dia kurang lebih 3 sentian. Kemudian totalnya sekitar 12 mili. 1 sentian lah gitu. Seperti itu. Oke, untuk sementara mungkin seperti itu. Kemudian akan saya coba cari beberapa referensi mengenai buah atau pohon yang satu ini. Oke, semoga bermanfaat bincang-bincang santai ini. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan, jaga lingkungan.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.